Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Pak Guru berharap kalian baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu membahas surat At-Tin yang ketiga, memahami makna kandungan surat At-Tin. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang cara membaca surat At-Tin yang baik, juga cara menghafal surat At-Tin dengan baik dan bacaan yang fasih. Untuk hari ini kita akan membahas tentang makna dan kandungan Quran surat At-Tin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zi'ni ilma warzuqni fahma. Amin. Pak Guru akan membacakan keseluruhan dari surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturi sinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menerangkan satu persatu isi kandungan surat At-Tin. Yang pertama, wattini wazzaitun. Yang dimaksud dengan tin menurut sebagian mufassir ialah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus yang banyak pohon tin, dan zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kedua pohon itu karena banyaknya manfaat pada pohon dan buahnya. Dan karena biasa tumbuh di negeri Syam, negeri tempat kenabian Isa putra Maryam alaihi salam. Buah tin dan zaitun merupakan kinayah, ungkapan tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Waturi sinin, dan demi Bukit Sinai. Maksudnya adalah Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu darinya. Sinin artinya yang diberkahi atau indah karena pohon-pohon yang berbuah. Anak-anakku sekalian, perhatikanlah keterangan dan penjelasan dari Pak Guru. Semoga kalian tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Maksudnya yang merupakan negeri tempat kenabian Muhammad SAW
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia tersebut, yang dari sana dibangkitkan nabi-nabi yang utama, mulia. Isi sumpahnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul asmi dari kalangan Rasul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur lagi bijak. Hal itu disebabkan manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita simak maksudnya, anak-anakku sekalian. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat, dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Ada pula yang menafsirkan dengan masa tua, pikun, dan lemah. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Inilah ayat ke-6 ini merupakan jawaban dari ayat yang kelima. Maksudnya adalah manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya yang ketujuh adalah fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Maksud kandungan dari ayat ketujuh adalah Allah sudah mengutus Rasulullah sebagai pembawa risalah, petunjuk, dan uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik, contoh yang baik bagi umatnya. Kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Amin ya robbal alamin. Ayat ke-8. Alaisa Allahu bi'ahkamil
ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Bukankah Allah hakim yang adil? Allah hakim yang paling adil. Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan dapat balasan yang buruk pula, neraka dan murkanya. Anak-anakku sekalian, itulah makna dari surat At-Tin. Dan semoga kita selalu beriman pada Allah, beramal soleh, berbuat kebaikan di jalannya, agar kita senantiasa mendapat ridho dan mendapatkan surga sebagai balasannya. Dan kita terhindar dari hal-hal buruk yang bisa membuat kita sengsara hidup selamanya di neraka dan mendapat murkanya. Amin. Dari makna tersebut kita dapat simpulkan bahwa isi kandungan surat At-Tin adalah, yuk anak-anak kita simak agar kalian dapat lebih memahaminya. Yang pertama, surat At-Tin adalah surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, turun setelah surat Al-Buruj. Surat At-Tin termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti buah tin. Isi kandungan Quran surat At-Tin adalah sebagai berikut. 1. Buah tin dan zaitun merupakan kinayah, ungkapan tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kedua, Bukit Sinai, yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, yang dimaksud dengan negeri aman adalah kota Mekah. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul asmi dari kalangan Rasul. Yang keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur lagi bijak. Hal itu disebabkan manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat, dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Keenam, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan kekal di dalamnya. Ketujuh,
Melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau. Karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Ayat ke-8 yang terakhir menjelaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakan selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pada buruk pula. Ya, jika kita mendapat berbuat buruk, beramal buruk, maka balasannya adalah buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Na'udzubillah min dzalik. Dari keterangan tadi kita bisa menemukan asbabun nuzul dari ayat kelima surat At-Tin. Dari Ibnu Abbas mengemukakan bahwa surat At-Tin ayat 5 mengandung arti ketingkat pikun seperti bayi lagi. Jadi orang tua yang udah sepuh itu akan kembali lagi seperti seorang bayi yang lemah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ditanya tentang kedudukan orang yang telah pikun tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ke-6 sebagai jawabannya dan menegaskannya bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum terjadi kepikunan, sebelum jadi pikun, akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Demikian pelajaran hari ini dan penjelasan dari Pak Guru tentang makna dan kandungan Quran surat At-Tin dari ayat pertama hingga ayat ke-8. Sebelum kita tutup, harapan Pak Guru semoga kalian dapat memahami serta menjelaskan makna dari Quran surat At-Tin dari ayat pertama hingga ayat ke-8, dan ada tugas-tugas yang nanti akan kalian kerjakan. Kalian bisa mencatatnya di buku tugas kalian masing-masing. Sebelum Pak Guru tutup, mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.